Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adiswan Eskom. Saat ini saya bertugas di SMA Don Bosco Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, mengampu guru mata pelajaran informatika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM PPG 233140025. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada fase E kurikulum merdeka dengan materi pokok komponen penyusun komputer dengan elemen sistem komputer. Ikut masuk kelas yuk! Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Boleh doa dipimpin oleh Gaitsa? Oke, terima kasih Gaitsa. Ibu lihat kondisi kelas sudah bersih. Kemudian karena pada hari ini kalian sesi pagi, kalian sudah terlihat rapi. Terima kasih, berarti tandanya kalian siap untuk belajar. Masih ingat materi minggu lalu? Sistem jaringan. Ada lagi? Kita mempelajari terkait dengan aplikasi-aplikasi. Membuat apa kita minggu lalu? Masih ingat nggak? Ada daftar isi. Ada apa lagi? Data, ya, pengolah data. Nah, sekarang kaitannya, ya, kita mempelajari elemen baru, yaitu namanya adalah sistem komputer. Nah, materi pokoknya adalah komponen penyusun komputer. Sekarang kamu bisa lihat di layar, ya, yang sudah ditampilkan. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi komponen penyusun komputer, ada capaian pembelajaran yang perlu kamu ketahui, yaitu peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Lalu kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, setelah kamu melakukan pengamatan media pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat komputer dan komponen penyusunnya dengan benar. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan komponen penyusunan komputer dari segi input, proses, dan output dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan pretest ya, karena ini termasuk elemen baru. Kamu akan Ibu berikan pretest. Tenang aja, pretest ini adalah kemampuan awal kamu terhadap materi baru yang akan kita pelajari. Lalu nanti ada tampilan video. Dari video itu nanti ada permasalahan yang bisa kamu analisis secara berkelompok melalui LKPD. Ya, nanti akan ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Setelah nanti kamu berdiskusi, nah bersama teman anggota kelompok kamu, nanti kamu akan mempresentasikan hasilnya ke depan secara berkelompok. Kelompok yang lain akan saling menanggapi hasilnya. Nah, lalu untuk melihat ketercapaian kamu terhadap materi baru ini, kita akan adakan post-test dengan menggunakan Google Form. Setelah itu kita refleksi menggunakan Mentimeter, lalu menarik kesimpulan, kemudian penutup. Ya, itu langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Ibu, karena kita akan masuk pretest, boleh membuka handphonenya dulu. Kita menggunakan aplikasi apa biasanya? Quizizz. Oke, silakan dibuka Quizizz-nya.
Silakan masuk ke kode 955901. Oke, sudah selesai, sudah masuk semuanya. Kita langsung mulai ya. Ingat, ini hanya pretest, melihat dan mengukur kemampuan awal kamu terhadap materi baru. Nah, kita akan lihat hasil pretest yang telah kita lakukan. Nah, di sini masih terdapat kurang dari KKTP-nya ya, 75%. Berarti ini kamu baru mendapat mata pelajaran ini kan? Materi ini kan, informatika di SMA. Apakah di SMP sudah dapat ini? Belum sama sekali, wajar ya. Jangan sedih. Karena nanti Ibu akan menyampaikan lebih rinci lagi ya terkait materi baru ini. Sekarang marilah kita simak bersama-sama video pembelajaran terkait dengan komponen penyusun komputer yang lebih kurang 2 menit 36 detik yang akan kita tampilkan. Oke, selamat menonton dan nanti dari video ini Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan pemantik yang terkait dengan video ini. Silakan menonton. Semua, hari ini kita nak belajar tentang komputer. Hari ini kita akan belajar tentang komponen komputer, kegunaan dan sistem. Jom adik-adik, Cikgu Mas nak tunjukkan komponen komputer. Ini ialah unit paparan visual atau dikenali sebagai monitor. Melalui skrin monitor, kita boleh lihat banyak imej dan grafik. Ini ialah unit diprosesan pusat atau dikenali sebagai CPU. Ia menterjemah dan melaksanakan arahan dalam perisian. Ini ialah tikus atau dikenali sebagai mouse. Ia berfungsi mengawal gerakan tunjuk atau cursor pada skrin paparan. Ini ialah papan presisi atau dikenali sebagai keyboard. Ada banyak butang-butang huruf dan angka pada setiap butang berfungsi. Papan berfungsi membolehkan kita memasukkan data ke dalam komputer. Apakah kegunaan komputer ya? Kita boleh gunakan komputer untuk belajar macam yang adik-adik sedang buat sekarang ni. Adik-adik sedang menuntut ilmu tau, termasuk menonton video Cikgu Mati. Dengan adanya komputer, kita boleh menonton banyak cerita. Dengan komputer juga, kita boleh berhubung dengan orang yang Nah, dari tampilan video tadi, adakah yang bisa mengambil sebuah kesimpulan atau pemahaman terhadap video yang telah kita lihat bersama-sama? Boleh, siapa? Evan? Apa Evan, komputer itu? Hanya perangkat output dan input saja. Oke, Erik? Komputer itu alat teknologi dalam kata atau menjadi sebuah informasi. Ada yang mau menambahkan? Boleh, Felis? Nah, karena tadi kita ada kaitannya dengan internet, saling terhubung. Nah, di dalam video tadi ada perangkat apa di sana? Coba, ada yang tahu nggak ada perangkat apa di sana yang ditampilkan tadi? Oke, Brian? CPU, apa lagi? Mouse, lalu keyboard, apa lagi? Monitor. Kalian sudah tahu nggak fungsinya? Ada yang tahu, ada yang belum. Oke.
Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu sematkan Google Classroom? Sudah. Kalau sudah, apa yang membuat kalian kurang paham dalam membacanya? Cara kerja, kemudian apa lagi? Bagaimana? Bentuknya. Suci apa? Bentuknya juga, karena itu dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kalian lihat di beberapa komputer ada perangkat keras komputer yang sudah Ibu buka. Nah, apa yang kalian lihat? Komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, itu yang akan kita analisis secara bersama-sama. Nah, kamu akan Ibu bagi berdasarkan kelompok, berdasarkan gaya belajar dan minat belajar kamu. Berdasarkan diferensiasi proses nanti. Ya, boleh sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, sekarang di sini ada LKPD yang sudah Ibu cetak untuk mengisi, menganalisis terkait komponen penyusun komputer. Terlebih dahulu, kalian duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Boleh silakan berdiri, duduk berdasarkan kelompok. Ini LKPD-nya. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, boleh kelompok 4, kelompok 5. Ibu akan membacakan langkah-langkah pengisian LKPD-nya. Di halaman pertama terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, dan di halaman kedua itu terdapat analisis apa yang akan kalian kerjakan, ya, komponen apa, masuk di komponen mana saja. Ini akan Ibu tampilkan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di lembaran kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi komponen-komponen penyusun komputer dan cara kerjanya. Nah, komponen komputer mana yang akan kalian identifikasi? Yang ada di masing-masing kelompok itu terdapat perangkat keras atau CPU. Ya, kalian bisa otak-atik isi di dalamnya. Ini minimal Ibu memberikan, ini maksimal ya, maaf, maksimal Ibu berikan 11 nama komponen. Nah, setelah itu, setelah kalian tulis, nanti kalian akan mengklasifikasikannya, komponen yang kalian identifikasi tersebut masuk ke perangkat mana dia? Input kah, proses kah, penyimpanan kah, atau output atau keluaran. Nah, setelah itu kalian diminta membuat alur sistem kerja diagram cara komputer itu bekerja. Ya, oke, paham langkah-langkah kerjanya? Oke, kalau paham silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan.
ya. Ya, kenapa? Ada yang membingungkan isiannya? Nah, jadi mana komponennya gitu kan? Ini kan perangkat keras yang akan kamu amati, identifikasi. Nah, seperti ini apa nih nama alatnya? Kipas. Wow ya, memang kipas benar nggak masalah karena baru lihat kan. Oh, ya ini power supply. Sekarang power supply ini masuk karakteristik apa dia? Seperti apa bentuknya? Karakteristik itu persegi panjang kan dia? Dia ada kipas kan? Nah, fungsinya apa? Nah, untuk melihat fungsinya, untuk memastikan fungsinya, kamu bisa lihat materi yang sempatkan di GC atau di Google, kamu bisa lihat. Boleh lihat Google ya. Iya. Oke ya. Sempat masing-masing pegang namanya ini ya, sticky note-nya ya. Read only memory, dia tempat, disebut tempat. Kalau ini HDD, hard disk drive. Hard disk drive. Kalau ini hard disk drive. Ya, dia masuk ROM. ROM ini sebagai fasilitasnya aja. Ya. Enggak. Beda sendiri. Apa? SSD. Kalau lebih bagus SSD. SSD itu dia pemrosesan harddisk pembacaan harddisknya lebih cepat dibandingkan HDD. Itu makanya kalau mau beli spesifikasi komputer itu lebih mahal itu SSD. Karena membaca ketika dibuka kan, kamu tekan power gitu kan, dia langsung ke sistem operasi tanpa lewati yang putar-putar dulu, nampil Windows dulu, itu kan lama kan? Nah, itu HDD itu. Kalau SSD dia langsung ke desktop, halaman desktop. Lebih kencang dia prosesnya, itu bedanya. Dan harganya lebih mahal.
Oke, anak-anak ibu, karena waktu untuk diskusinya sudah selesai, ya, jadi kelompok 1 boleh presentasikan hasilnya ke depan. Yuk, silakan presentasikan hasilnya. Oke, silakan. Oke, majuin dulu kursinya ke sini, Nak. Nah, sekarang halo semuanya. Ya. Jika teman kamu mempresentasikan di depan, kalian saling ya memberikan masukan, pertanyaan kepada teman kalian yang tampil. Kita harus saling menghargai. Ya. Oke? Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai komponen komputer. Yang pertama akan dibacakan oleh Niko. Pertama, nama komponen atau memory ROM. Karakteristik komponen jenis HDD3 133 26B 2006. Berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sudah diproses oleh komputer. 2. Motherboard. Karakteristiknya adalah konektor power, soket, dan chipset. Fungsinya adalah fungsi mempercepat perangkat internal sebagai penyedia alur aliran data dari satu perangkat dengan perangkat lainnya. 3. Monitor. Karakteristiknya adalah Asus. Fungsinya adalah menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. 4 adalah mouse. Karakteristik komponennya adalah model N1 unit otomotor. Berfungsi menggerakkan pointer atau kursor di layar monitor. Lanjut, nama komponen yang kelima adalah power supply. Karakteristiknya adalah resistor kapasitor. Fungsinya sebagai pengubah tegangan, pengubah daya serta mengatur daya bagi tegangan. Kemudian nomor 6 ada prosesor. Karakteristiknya adalah Intel AMD. Fungsinya menerima input dan memberikan output yang sesuai dan sebagai otak dari komputer. Kemudian komponen yang ketujuh adalah keyboard dengan model NK17110 MSIP. Nah, fungsinya untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak dan menginput angka. Kemudian yang terakhir ada hard disk. Karakteristiknya USD digital 500 GB. Fungsinya sebagai alat penyimpanan aplikasi atau seluruh data serta dokumen. Nama komponen memori RAM. Liatin mana memori RAM-nya. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa, diliatin aja. Udah, berarti situ posisinya ya. Oke. Motherboard. Ya, oke. Di bawah. Oke. Monitor yang itu ya. Oke, ya. Mouse. Mouse-nya yang mana? Boleh ditunjukin mana yang mouse? Oke. Keyboard. Ya, oke, keyboard. Lalu? Prosesor. Terdapat di dalam Di bawah? Di bawah kipas, nggak di dalam.
Harddisk yang mana? Yang mana harddisknya tadi? Oke. Cara kerjanya, input, memasukkan data atau informasi suatu sistem, output, hasil proses yang dilakukan oleh sistem atau program komputer. Berikut cara kerjanya, pertama menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Kedua, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU. Yang ketiga, menyajikan informasi hasil olahan pada pengguna melalui perangkat seperti monitor, printer, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang menanya? Oke, dari kelompok 2 silakan Didi. Saya ingin bertanya tentang kata seperti kata ciptaan ada prosesor di dalam CPU. Bagaimana proses itu berlangsung? Bagaimana proses itu berlangsung? Oke. Saya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Didi. Prosesor atau CPU itu adalah sebagai otak dari komputer itu sendiri. Jadi sebagai pusat kendali dari komputer itu sendiri. Terima kasih. Oke. Puas dengan jawabannya? Oke, puas. Silakan kita berikan applause untuk kelompok 1 telah tampil. Oke, silakan duduk kembali. Iya. Kelompok 2 Brian dan kawan-kawan ya. Kelompok 2 ya. Oke, setelah kita melihat kelompok 1, sekarang kelompok 2 presentasikan hasilnya ke depan. Silakan. Oke, boleh di sini aja, boleh silakan kita matiin dulu proyektornya. Oke, ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai perangkat kelas komputer tersebut. Nama saya Reksa dan Pesanda sebagai moderator, selalu teman saya. Baik, akan dimulai oleh Sapian. Ya. Pertama ada nama komponen, karakteristik komponen, dan fungsinya. Untuk motherboard itu karakteristiknya A6, H2 AM. Habis itu fungsinya sebagai pusat penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Kedua ada CPU yang Intel iCore 3 dari 2120. Fungsinya menerima input dan memberikan output yang sesuai. Tiga ada hard disk. Karakteristiknya itu 500 GB serta 110 GB. Fungsinya sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file ke dalam komputer atau laptop. RAM itu ada HDDR3 2 GB. Fungsinya tempat penyimpan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Saya kira hasil presentasi kami ada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau menanyakan? Cukup paham? Sepertinya cukup paham. Baik, akan kami tutup sesi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Nah, tibalah kita di akhir dari pembelajaran kita. Tadi kita sudah melihat beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan ke kalian, siapakah yang bisa menarik kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, boleh silakan Erik. Menurut saya sendiri, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini yang pertama adalah perangkat kias komputer itu terdiri dari 4. Yang pertama input, output, proses, sama storage. Kemudian dari perangkat kias ini saling bekerja sama untuk membentuk sistem operasi komputer. Maksudnya melakukan sistem yang tersebut sehingga
Saya kerja komputer itu bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Oke, ada yang menambahkan dari pernyataan Erik ya? Silakan Sadik. Jadi storage itu terbagi dua, yaitu internal storage dan external storage. Internal storage itu seperti SSD ataupun HDD dan RAM juga bisa. Sedangkan untuk external storage itu kayak DVD, flash disk, dan juga disket. Oke, terima kasih Sadik. Nah, sekarang setelah Ibu mendengar beberapa kesimpulan yang kalian sampaikan, Ibu akan memberikan penguatan ya. Jadi perangkat komponen penyusun komputer ya terdiri tadi yang Erik sampaikan, ada perangkat input, ada perangkat proses, storage, dan penyimpanan, di mana itu saling terkait semuanya ya, saling terhubung. Nah, untuk saling menghubungkannya itu tadi disampaikan, salah satu yang disebutkan oleh Sadik itu adalah perangkat penyimpanan. Penyimpanannya terbagi dua ya, internal sama eksternal. Ya, yang tadinya kalian lihatnya melalui gambar, sekarang kalian sudah tahu, oh ternyata di sini letak yang namanya SSD atau memori. Oh ternyata ini loh posisi HDD. Dan oh ternyata yang kecil itu apa? Yang diletakkan di bawah kipas. CPU atau prosesor. Nah, itulah ya. Berarti kita sudah mengetahui komponen penyusun komputer. Nah, untuk mengetahui lagi ketercapaian kita pembelajaran pada pagi hari ini, tadi di awal Ibu udah mengatakan kita akan melakukan post-test. Tadi pretest udah, kamu sudah belajar, sudah berdiskusi, sudah saling mendengarkan masing-masing jawaban kelompok. Sekarang kita akan mengadakan post-test. Oke, boleh post-testnya kita biasanya menggunakan apa kalau post-test? Google Form. Oke, silakan buka Google Form. Adakah yang berkendala dalam membuka Google Form-nya? Oke, mohon dikerjakannya secara sendiri-sendiri ya, karena ini post-test secara individu, ya. Terdiri dari 4 soal saja. Jangan lupa namanya diisi, baca soalnya dengan seksama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dah, oke, terima kasih kalian telah mengisi post-test. Di sini Ibu lihat hasil yang kalian capai. Ada 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKTP. Nah, bagi siswa yang mendapatkan 2 nilai di bawah KKTP, nanti Ibu akan memberikan pengayaan kepada kalian melalui tugas yang kalian kumpulkan di Google Classroom nanti ya. Jadi selebihnya 94% sudah mencapai di atas KKTP yaitu 77. Oke, nah sekarang anak-anak Ibu ya, kita akan mengadakan refleksi sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, apa aktivitas yang sulit kalian lakukan hari ini? Apa? Diskusi. Kenapa diskusi sulit? Banyak bercandanya ya. Oke. Ada lagi selain materi, aktivitas yang sulit dilakukan? Atau ini baru pertama kali kalian mendapatkan materi ini? Baru pertama kali, ya. Nah, bagaimana pembelajaran kalian pada hari ini? Seru. Seru. Kenapa serunya? Ada alat peraganya. Udah bisa bongkar-bongkar, ya. Jadi nanti mungkin kalau kalian punya komputer di rumah, kalian bisa bongkar juga, tapi jangan lupa memasangnya kembali ya, sesuai dengan posisinya semula. Nanti kalau udah dilepas, nggak tahu posisinya lagi kan, itu kan akan tidak beraturan nanti fungsi di dalam komponen komputer tersebut. Oke, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi perangkat lunak atau sistem operasi. Materi terkait sistem operasi sudah Ibu sematkan pula di Google Classroom. Alangkah baiknya seperti biasa kalian mempelajari materi tersebut terlebih dahulu sebelum kita belajar besok harinya. Oke nak ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi atau masih kurang paham? Kalian sudah mengambil kesimpulan, sudah post test, hasilnya juga sudah
lumayan bagus ya, 94% di kelas ini sudah mencapai KKTP. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Semoga ilmu yang kalian pelajari dan dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan henti-hentinya kalian untuk terus belajar. Karena dengan belajar, kalian akan bisa berkarya dan berprestasi untuk orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sekian dari Ibu. Silakan rapikan bangkunya, kembali ke kelas, dan selamat pagi.